selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim dari channel YouTube @forex by Halim. Saya hari ini kembali kedatangan teman-teman yang sudah aktif dan merupakan praktisi di dunia trading, yaitu ada Pak J. Apa kabar Pak J? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Apa kabar Pak Alfa? Ya baik. Pak Alfa udah sering-sering ngobrol-ngobrol bareng sama saya juga, dan mereka sudah sehari-hari aktif di dalam dunia trading, juga menjadi pengajar maupun juga trader, dan punya juga namanya Copy Trade ya Pak ya? Iya, punya Copy Trade juga ya Pak ya? Oke Pak, hari ini topik yang saya akan bahas terutama mengenai masalah sering pertanyaan-pertanyaan yang suka ditanyakan oleh newbie atau orang-orang yang baru trading, dan suka menjadi tanda tanya tersendiri bagaimana seorang praktisi atau mentor tersebut cara melakukan tradingnya seperti apa. Jadi saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan langsung kepada Pak J dan Pak Alfa, dan kira-kira jawaban mereka itu seperti apa. Jadi hari ini temanya lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan tricky ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tricky yang kita bisa lihat bagaimana dari opini pribadinya seperti apa. Oke, Pak J, saya mulai dengan Pak J dulu nih. Oke. Pak J, orang ini trading biasanya sering menggunakan berbagai macam analisa. Ya, salah satu analisa yang utama itu menggunakan analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, kalau Pak J sendiri lebih cenderung mana nih, fundamental atau teknikal? Pertanyaan bagus ya, teknikal sih. Teknikal. Alasannya apa nih Pak pakai teknikal? Karena fundamental nggak usah ngurus-ngurusin negara ya, kayak apa berita-berita kayak tadi malam ada rilis suku bunga gitu ya, ya, FOMC, NFP dan lain-lain sebagainya. Jadi prefer tetap teknikal ya Pak? Prefer teknikal. Kalau Pak Alfa gimana? Saya teknikal tetap. Teknikal juga. Ya. Kenapa? Dari dulu memang belajar teknikal apa gimana nih? Iya, dari dulu memang belajar teknikal karena teknikal itu lebih bisa diukur. Lebih bisa karena kan diukur. kita kan belajar support resisten itu kan lebih bisa diukur. Oh, ketinggiannya sampai di mana, rendahnya sampai di mana. Sedangkan Batasan. fundamental itu nggak ada ukurannya gitu. Mau naik ya naik aja gitu. Oh, tapi kalau berita-berita dipantau juga nggak? Jarang sih. Jarang ya? Jarang. Oke, agak kurang. Oke, jadi jelas ya jawaban mereka berdua, yaitu dua-duanya sama menggunakan teknikal. Oke, kemudian sekarang gini, ada orang trading menggunakan news, ya, ada yang tidak menggunakan news. Misal contoh lagi ada NFP nih, oh kebetulan nih kesempatan buat trading gitu. Walaupun Anda bicara soal teknikal dan sebagainya ataupun menggunakan fundamental, kira-kira news ini bagus nggak? Kalau menurut Pak J, suka trading di news atau nggak? Terkadang sih. Kadang. Kadang. Oke, kenapa? Karena buat gambling sih. Oh, setengah gambling lah Pak ya. Jadi kalau bicara soal ini volatilitasnya mungkin lebih kencang ya. Lebih kencang. Jadi mungkin di situ ada kesempatan dapat profit lebih gede malah ya. Betul. Oke. Kalau Pak Alfa gimana? Ini mungkin berarti tradingnya pada saat news atau sesudah news atau sebelum news atau menjelang news atau gimana? Sebelum news dong. Mau menjelang news. Biasanya sih saya trading itu paling 2 jam setelah news atau 2 jam sebelum news. Berarti kadang kan orang kan kalau mau langsung ini gambling seperti yang disampaikan tadi itu kan 5 menit mungkin ya. Iya, 5 menit atau pada saat misalnya news dia bertaruh ini akan naik. Nah, bisa kan seperti itu. Time frame kecil ya? Ya, Time kalau frame saya kecil. sih biasanya 2 jam setelah news, 2 jam 3 jam. Cenderung setelah malah news. menghindari news ya? Cenderung lebih menghindari. Oke, seperti jadi itu. jelas ya kalau Bang J itu news itu untuk spekulasi. Spekulasi. Tapi kalau Pak Alfa lebih cenderung menghindari. Ya? Menghindari. Oke. Kemudian gini, kalau dikasih modal misalnya $1.000 nih ya, $1.000 di balance, lebih cenderung mengharapkan bahwa melakukan trading itu misal dengan jumlah lot maksimal, dengan harapan returnnya cepat, tapi bisa berlakukan berulang-ulang, ya kan? Misal contoh, saya punya $1.000, kemudian saya pakai 100, tapi mainnya langsung 0,1 lot gitu kan, antara menjadi 200, 300 atau habis gitu kan, terus diulang lagi dan selainnya, atau punya $1.000 ya, mainnya 0,01 lot, kecil. Kenapa? Jaga drawdown dan sebagainya, kemudian untuk jangka panjang. Nah, kalau Bang J kira-kira arahnya gimana? 1001 sih. 1001. Jadi memang arahnya untuk long term ya. Untuk long term juga. Untuk long Untuk term, akun yang benar-benar apa ya, sehat lah. Sehat. Ya. Oke, jadi nggak suka gambling untuk cepat naikin. Gambling itu untuk tadi. Oh, cuma news saja. Tapi tetap aja lotnya kecil ya. Tetap. Iya. Oh, kalau news enggak. Oh, news tergantung, enggak ya? tergantung. Oke, Tergantung. oke. Kalau misalnya ya kayak tadi malam Powell ngomongin suku bunga, pas newsnya rilis, jebret nggak jadi naikin suku bunga, ya buy lagi di bawah. Oh, gitu. Bayar apa Jadi, nih, Pak? Gold. Oh, gold. Gold. Kebetulan ya. Kebetulan jadi naga ya Pak ya? Udah, ya. Oh, jadi naga ya? Jadi naga Karena lagi. masnya naik tuh. Oke, kalau Pak Alfa gimana cenderungan?
Gimana tadi? $1.000. Oh iya, $1.000 saya 0,01. Tetap 0,1. Tetap Tetap 0,01. jaga portofolio lah Pak ya. Iya. Oh, 1.000 main tetap 0,01. kecil, yang penting pelan-pelan bertumbuh ya. Iya, Oh, senang kompon nggak kompon? senang banget. Senang kompon. Iya. Oke. Oke, Kak Alfa nih sekarang. Lebih senang cenderung trading itu menggunakan sistem manual, ya kan? Ngitung, gitu kan? Iya. Kalkulasi, bikin analisa, atau karena udah punya expert advisor ya pakai expert advisor aja. Kalau saya sih dua-duanya sih. Dua-duanya? Jadi manual itu untuk akun pribadi, expert advisor itu untuk jualan. Oh gitu. Jadi dua-duanya dipakai ya. Dua-duanya dipakai. Nggak Plus ada minusnya yang- nggak masalah. Plus minus ya kalau manual kita bisa lebih kontrol sih. Tapi sebenarnya EA kan logiknya juga dari kita juga gitu loh. Jadi oke. sebenarnya EA pun itu adalah manual yang diotomatiskan. Jadi sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Iya. sebenarnya. Oke, kalau Panji gimana? Lebih senang manual apa expert advisor? Manual. Manual. Lebih cenderung manual ya. Lebih cenderung manual sih. Kenapa senang manual? Karena bisa ngontrol risknya tadi. Oh. Kontrol risknya kita bisa taruh misal risknya per transaksi atau per hari itu misal 3%, 2%, tergantung kitanya juga. Kalau mau gambling ya seperti itu tadi, nunggu-nunggu news release Oh, sebelumnya. spekulatif atau lah ya. Ya, spekulatif. Itu sih. Oke, kemudian ada juga orang melakukan trading ya menggunakan stop loss, nggak stop loss gitu. Kalau Pak Alfa lebih senang stop loss atau nggak stop loss? Kalau manual ya saya lebih senang ada stop loss. Manual ada stop Ya, loss. tapi Oke. kalau AI ya memang nggak ada stop loss karena kan pakai averaging. Oh, ya itu disusun berdasarkan tingkat risiko ya Pak ya? Iya, betul sekali. Otomatis kalau tingkat risikonya tinggi, berarti hasilnya harus tinggi ya? Iya, betul sekali. Oke, kalau Pak J gimana? Lebih cenderung apa? Tadi apa? Manual. Stop loss. Nah. Stop Oh ya, loss sorry, atau stop nggak loss stop atau loss? nggak stop loss? Tergantung akunnya kan. Saya itu membedakan akun, satu buat gambling, satu buat save. Jadi ada 2 akun, istilahnya kayak motor ya, mau pakai truk atau mau pakai touring kan kayak gitu. Kita kalau mau pakai truk ya gunakanlah motor yang buat kenceng gitu loh. Kalau mau pakai touring yang nyaman, yang enak digunakan. Ya kalau mau trading mau pakai stop loss atau nggak pakai stop loss, yang akun yang buat truk atau buat speed ini tadi, saya lebih seneng cut loss sih. Gitu. Kalau buat save tadi, kalau istilahnya buat touring cari kenyamanan ya saya pakai stop loss. Oh, pakai stop loss ya. Oke. Dua-duanya. Oke. Terus sekarang kan market bergerak terus ya. Kadang sideways, kadang kena tren gitu. Seneng trading di market sideways apa tren? Dua-duanya sih saya. Dua, nggak masalah ya. Nggak ada masalah karena kan itu kan masalah teknik aja. Kita kan belajar support resisten ya. Berarti memang pola model market memang kan hanya 2. Nggak ada lain kan. Kalau bukan sideways pasti trending kan, itu aja. Dua-duanya bisa Pak jalan lah. Dua-duanya Ya? bisa. Oke. Kalau Bang J lebih senang apa? Sideways sih. Lebih senang sideways. Sideways. Kenapa? Lotnya banyak ya. Selain itu juga carinya lebih cepat. Oh. Saya juga pakai supply and demand ya, kadang di M1, M5. Kalau lagi left trade ya seperti itulah, teman-teman juga bisa pantau juga. Nah, oke. Berbicara soal supply demand, ya kan? Supply demand ini kan dia bukan indikator ya, tapi dia semacam tools lah ya. Orang yang suka menggambarkan, dia mencari area di mana ada area supply dan area demand ya. Nah, ini sering menjadi perdebatan. Area supply dan demand itu sebenarnya menurut Pak J gitu ya, itu fix antar satu orang dengan orang lain, antara trader satu dengan trader lain, ataukah bisa berbeda perspektif masing-masing? Karena gini loh, kalau saya bilang matematika kan 1 tambah 1 pasti 2, ya nggak? Betul. 2 tambah 2 pasti 4. Nah, tapi kalau di bidang trading ini kan kita butuh satu kesepakatan di mana apa yang kita lihat tuh akan sama gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya gambar ini ada 100 orang, ya harus mesti Sama 100-nya sama semua gitu. Nah, kalau menurut Pak J sendiri gimana? Area supply and demand ini bagaimana? Apakah itu selalu sama? Apakah beda? Atau mungkin cara melihat support atau resisten? Termasuk juga penggunaan indikator lain? Gimana menurut Pak J? Kadang juga dari beberapa teman yang saya temuin, kan di grup itu kan kadang ada yang gambar supply and demand, support resisten, kadang ada yang nge-share analisa. Yang saya temuin itu banyak sekali perbedaan gitu loh Pak. Jadi banyak sekali perbedaan antara trader satu dengan trader yang lain gitu. Bisa jadi mereka menggunakan supply and demand atau support resisten itu berdasarkan dari week
dari harga tertinggi dari wig-nya, ekornya, atau dari bodinya, atau malah lebih seneng pakai line chart. Kalau saya pribadi sih menggunakan keduanya, jadi ada candlestick sama line chart. Yang utama saya narik dari line chartnya dulu tuh. Line chart dulu, area wave-nya ketahuan, antara satu dengan yang lain saling berkaitan, kemudian saya rubah ke candlestick-nya. Nah, kalau candlestick-nya mendukung, atau kurang naik atau kurang turun, itu disesuaikan dengan harga rata-ratanya sih. Oh, berarti artinya menurut Pak J itu masing-masing setiap orang itu punya analisa berdasarkan perspektif apa yang dia pelajari dan tergantung dari time frame-nya juga dengan model chart-nya ya. Betul. Time frame sih nggak pengaruh sih. Model chart ya. Chart, iya. Oke. Kalau menurut Pak Alfa gimana? Sama apa enggak tuh? Harusnya sama apa enggak? Seharusnya sama sih. Nah, ya kan logika ya, kan ini sama kan? Kalau misalnya gini lah, kalau saya kasih kamu gambar satu chart nih ya, contoh ini adalah chart, kita bicara chart dari pound sterling lah ya, dengan time frame sama-sama 4 jam, saya bikin jangka waktu 6 bulan terakhir, gitu kan? Harusnya supply and demand itu berada di gambar yang sama kan? Tapi apakah masih sama gitu kan? Tergantung dari mentornya sih awalnya. Nah, ya kan? Gimana ya kan? That's why makanya kan kita bikin pertanyaan-pertanyaan tricky ini untuk menjawab nih saya. Karena gini loh, saya sendiri juga praktisi dan melihat gitu ya. Banyak orang menggambar chart dan sebagainya. Betul. Which one itu mana hasilnya itu harus baik itu benar atau salah, resultnya itu tidak masalah sih. Yang penting cara ininya udah benar dulu. Sama lah kalau kita menggunakan metode trading kan. Kalau udah paham metode trading ya melakukan itu dan menyadari apa yang dilakukan dalam trading itu tidak masalah. Tapi kan masalah banyak orang udah melakukan metode trading itu ternyata dia nggak sadar kalau metode tradingnya tidak cocok untuk dia gitu. Jadi kan balik lagi metode trading kan nggak bisa semua orang sama ya, pasti beda-beda gitu. Saya senang cara ya tadi spekulatif, senang cara yang nggak suka news gitu kan, senang yang sideways, senang yang trend. Jadi ya otomatis sih menurut saya mungkin ada satu analisa yang memang atau satu metode belajar yang dimana dalam supply and demand itu ataupun support resistance ataupun indikator apapun punya kesamaan ya. Nah sekarang lagi ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau di dalam trading ya kan ada orang yang punya drawdown besar, ada yang drawdown kecil. Tentu saja drawdown besar pasti hasilnya harus besar. Kalau drawdown besar, kalau hasilnya kecil berapa? Nah, ini drawdown besar itu ya menurut saya kalau udah di atas 30-50% itu udah cukup besar lah, ya kan? Nah, kalau kecenderungannya Pak Alfa gimana nih? Lebih seneng yang trading drawdown besar hasil besar atau drawdown kecil hasil kecil? Drawdown besar hasil besar. Drawdown besar hasil besar. Iya. Oh, kenapa, Pak? Ya sepanjang dia masih bisa menjaga money manajemennya dengan baik dan itu kan drawdown sebenarnya kalau kita berbicara kan market kan pada umumnya kan kita lihat untuk jangka panjang. Jadi kita bisa prediksi bahwa selama 10 tahun ini harga tertinggi dan terendah di mana. Ya seperti itu. Jadi saya lebih senang sih dan kebetulan memang saya juga ada buka CT. Jadi memang orang juga lebih senang yang memang profitnya lebih besar. Drawdown itu sebenarnya urusan yang nomor 2. Yang penting profit dulu. Nah, seperti itu. Jadi ikutin kemauan pasar ya, Pak ya. Nah, kalau Pak J gimana, Pak? Drawdown besar, hasil besar atau drawdown kecil, hasil kecil? Itu tadi, kalau kita touring ya kan, mau pakai mobil atau motor, ya lebih seneng cari yang nyaman sih Pak. Nyaman jadi nggak masalah ya? Untuk balik lagi ke personal ya, kalau saya pribadi drawdown kecil sih. Nggak bisa drawdown kecil ya? Lebih nyaman lebih gitu nyaman, ya? Karena kalau drawdown besar ngeri-ngeri juga ya? Betul. Ngeri-ngeri sedap ya? Takutnya kebesaran nanti Pak? Nah, kebesaran floating malah recovery-nya yang susah. Nah, itu sih. Kemudian, sekarang ada orang trading ya, ada yang jangka pendek, ada jangka menengah. Lebih senang jangka pendek atau jangka menengah, Pak Gede? Kalau saya jangka pendek sih. Jangka pendek? Jangka pendek. Mungkin scalping ya? Scalping. Mungkin day trade ya? Iya. Day trade ya? Oke. Kalau Pak Alfa? Kalau untuk manual, ya saya bisa jangka panjang. Karena kan kita nggak perlu terlalu lama lihat chart. Apalagi kan chartnya yang kita lihat kalau manual kan weekly dan monthly biasanya. Tapi kalau untuk expert advisor dan CT itu harus jangka pendek. Kenapa? Ya karena jualannya kan orang kan kalau kelamaan nunggunya kan orang kan banyak komplain. Ini baik udah profit 100 poin nggak ikut-ikut ya? Iya. Oke. Nah ini kemudian ada pertanyaan lagi misalnya pengalaman pribadi belajar pakai
otodidak atau pakai mentor? Pakai mentor sama otodidak sih, kombinasi. Dua-duanya. Dua-duanya. Awal Otodidak. otodidak. Lalu cari mentor. Cari mentor buat penekasan sih, buat penekasan Oh, buat strategi. apa yang sudah dipelajari itu yakin apa enggak ya? Di luar itu juga cari pengalaman. Siapa tahu ke depan jadi mentor ternyata keturutan gitu loh. Tapi setelah belajar di mentor, Mm. balik ke otodidak lagi bagaimana? Ke strategi yang paling nyaman sih. Oh, balik lagi. Balik Jadi kita lagi. mendengarkan, terus baru saring-saring mana yang lebih Sharing-sharing, oke gitu ya. betul. Itu sih. Kalau Pak Alfa? Iya, dua-duanya sih otodidak dan mentor. Dua-duanya penting Tapi ya? dulu waktu sempat loss besar waktu di awal, kan itu otodidak dulu, belum ada mentor di situ. Jadi setelah loss besar baru mulai cari mentor. Terus so pintar lah ya. Iya. So pintar ya. Apalagi profit ya. Iya, betul. Nggak taunya bahaya ya. Nggak taunya bahaya. Iya. Oke, terakhir ya. Kalau trading lebih senang broker luar atau broker lokal? Pak Alfa? Saya luar pasti. Luar, Luar. Jadi ini jangan lupa ya pajaknya dibayar. Kalau Pak Haji, Dua-duanya sih oke. Dua-dua Tergantung dari oke ya. modal juga sih. tergantung dari modal saya apa nih Pak? Kalau Iya. 25 miliar lokal Nah, gitu. kalau itu lokal. Oke. Oh, kalau masa modal capital gain besar, trading broker lokal lebih Lebih oke lah. lebih oke ya. Oke. Lebih oke. Karena mungkin beberapa rules di broker lokal lebih ketat dibanding di broker luar ya. Contoh mungkin dari segi leverage ya. Pertama itu, terus dari regulasinya kan dari Indonesia. Oh, lebih ya inilah lebih jelas lah ya kalau lebih kita jelas. bilang ya kadang gitu ya. Oke, saya rasa itu aja pertanyaan-pertanyaan saya dari hari ini. Jadi itu beberapa pertanyaan yang menurut saya sering orang tanyakan gitu kan. Dan jadi pertanyaan juga buat mentor untuk menjawabnya langsung nih kira-kira gimana nih. Nah terus sebelum kita akhiri kita mau tahu kegiatan Pak J sekarang ini apa nih Pak J? Boleh promosi nih Pak J? Apa nih? Full time sih, cuma nyari kewarasan ya, ngajarin sharing-sharing pengalaman sih, dari edukasi juga. Ada bikin kelas Pak? Ada, cuma nggak terlalu komitmen ya. Maksudnya nggak terlalu komitmen setiap bulan ada. Tergantung dari mood sayanya sih. Kalau pengen ngajarin privat ya. Oh, ada kelas privat, ada ada kelas kelas ini privat, juga. Tapi memang nggak 100% untuk setiap melakukan terus-menerus ya? Enggak Enggak ya. Kalau Pak Alfa sekarang kegiatannya apa nih? Sama, saya jualan juga, jualan CT, jualan lebih cenderung ke jualan CT apa edukasi atau apa? Lebih cenderung ke jualan CT. Oh, CT itu copy trade ya Pak ya? Iya, CT dan PAM. PAM ya? seperti Oke, itu. jadi CT dan PAM ini udah berapa bulan ya Pak ya? Lumayan ya? Iya, udah ada 1 tahun. Udah ada 1 tahun, Iya. hasil lumayan ya? Iya. Yang tadi ya, gede ya? Tapi profit ya? Iya. Profit ya. Oh, kenapa? Jadi sekarang menjual copy trade itu biasanya kenapa? Karena mungkin punya ada alasan tertentu barangkali? Ya itu aja sih, artinya untuk membantu juga kan, artinya banyak orang mungkin yang kurang ini dengan edukasi karena malas belajar, iya, pengen dapat beberapa orang duit kan ya. malas belajar atau cuma tahu pengen titip dana, apalagi kan kalau biasa orang-orang tua kan gitu kan mau lihat chart aja kan susah gitu, tapi punya duit gitu loh. Menurut Jadi saya masih muda, belum tua. seperti itu sih. Oke ya, begitu bicara kita talk show kita pada siang hari ini dengan Pak J, kemudian Pak Alfa. Saya berterima kasih banyak atas waktunya, dan ini ada sedikit souvenir dari saya pribadi. Boleh nanti ini kaos ya, oke? Oh iya, Untuk makasih Pak. Alfa, Iya. untuk Pak J. Oke, sip. Mainlah buat baju tidur lah ya. Oke. Demikian talk show kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya Forex by Halim, karena kita akan terus mengadakan talk show untuk sharing-sharing ilmu dan pengalaman, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, salam sehat selalu dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, Iya. thank you. Iya. Bye. Bye.